Kerajaan Siau adalah salah satu kerajaan bercorak Kristen yang pernah berjaya di Indonesia. Cukup jarang terdengar, seperti apa sih sejarah singkat Kerajaan Siau di Sulawesi Utara ini? Mari kita bahas. Kerajaan ini terletak di Kepulauan Siau, Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara dan didirikan pada tahun 1510 oleh Lokong Banua II yang juga menjadi raja pertamanya. Kerajaan Siau memiliki sejarah yang menarik karena mengalami perubahan agama dari Katolik menjadi Protestan. Dan mereka juga melawan penjajahan Belanda. Kerajaan Siau didirikan oleh Lokong Banua II yang merupakan keturunan dari Raja-Raja Maupagu, sebuah kerajaan yang berpusat di Pulau Sangihe. Lokong Banua II mendirikan Kerajaan Siau melalui musyawarah mufakat para Kolano atau raja-raja kecil di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Ia kemudian memerintah Kerajaan Siau dari tahun 1510 sampai 1549. Pada masa pemerintahannya, Lokong Banua II menjalin relasi dengan bangsa Portugis dan Spanyol yang datang ke Sulawesi Utara dan Maluku Utara sejak tahun 1511 dan 1522. Dari kontak ini, Kerajaan Siau mengenal kepercayaan Katolik dan kemudian banyak penduduknya yang dibaptis oleh para misionaris. Salah satunya adalah raja berikutnya, Pasumah, yang dibaptis dengan nama Don Jeronimo atau Hieronymus. Kerajaan Siau mengalami perkembangan yang pesat di bawah pemerintahan raja-raja selanjutnya seperti Wisang, Winsulangi, Batahi, Monasehiwu, Raramenusa, Lohin Tundali, Ismail Jakobus, Begandelu, dan Umboliwutang. Kerajaan Siau memiliki hubungan dagang dan politik yang baik dengan kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Utara seperti Manado, Bolaang Mongondo, dan Gorontalo, serta dengan kerajaan-kerajaan di Mindanao dan Filipina Selatan. Pada tahun 1677, Kerajaan Siau mengalami perubahan agama yang signifikan, yaitu dari Katolik berubah haluan menjadi Protestan. Hal ini terjadi karena adanya perjanjian antara Kerajaan Siau dengan Belanda yang saat itu menguasai Maluku dan sebagian daerah Sulawesi. Dalam perjanjian ini, Kerajaan Siau setuju untuk menerima agama Protestan dan mendapatkan perlindungan dari Belanda. Sebagai imbalannya, Kerajaan Siau harus membayar upeti dan memberikan hak monopoli perdagangan kepada Belanda. Meskipun begitu, Kerajaan Siau tidak sepenuhnya tunduk kepada Belanda dan seringkali melakukan perlawanan, seperti yang terjadi pada tahun 1789 ketika Raja Begandelu memimpin pemberontakan melawan Belanda yang berakhir dengan kematian raja dan penghancuran ibu kota kerajaan Paseng. Pemberontakan ini dipicu oleh ketidakpuasan rakyat terhadap pajak dan perlakuan Belanda yang sewenang-wenang. Kerajaan Siau terus bertahan sebagai kerajaan otonom hingga abad ke-20. Segala macam rintangan dan ancaman telah dilewati. Salah satu tantangan terbesar adalah letusan Gunung Karangetang yang terjadi pada tahun 1907, 1911, 1918, dan 1927. Letusan ini menyebabkan kerusakan besar pada tanah, rumah, dan tanaman serta memakan banyak korban jiwa. Salah satu ancaman terbesar adalah dari Jepang yang menduduki Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945. Jepang melakukan berbagai kekejaman dan eksploitasi terhadap rakyat Siau seperti memaksa mereka untuk bekerja rodi, mengambil hasil bumi, dan merekrut pemuda sebagai tentara. Banyak rakyat Siau yang meninggal atau menderita akibat perlakuan Jepang. Pada tahun 1956, Kerajaan Siau digantikan oleh Kabupaten Kepulauan Sitaro yang merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. Raja terakhir Kerajaan Siau, Chris David, turun tahta menjadi Bupati pertama Kabupaten Kepulauan Sitaro. Meskipun Kerajaan Siau sudah tak lagi ada, warisan budaya dan tradisi kerajaan ini masih hidup dan dilestarikan oleh masyarakat Siau. Salah satu warisan budaya yang paling terkenal adalah tari Cakalele, yaitu merupakan tari perang yang menampilkan keberanian dan kelincahan para prajurit Siau. Tari ini biasanya ditampilkan pada acara-acara adat seperti pernikahan, panen, dan perayaan kemerdekaan. Selain tari Cakalele, masyarakat Siau juga memiliki warisan budaya lain seperti seni ukir, tenun, dan anyaman yang menunjukkan keindahan dan kekayaan alam Siau. Masyarakat Siau juga memiliki tradisi lisan seperti dongeng, legenda, dan nyanyian yang mengisahkan tentang sejarah, asal-usul, dan nilai-nilai kerajaan Siau. Kerajaan ini merupakan salah satu bukti dari keragaman dan kekayaan sejarah Indonesia yang sudah selayaknya dikenang dan dihargai oleh berbagai generasi. See you in another story.